warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai si dan kombinasi yang beranggotakan untuk materi yaitu Edwin, Adi, Ariel Ivan Al-Hakim, Akmal Khalid, Rafindra Dias, Irsan, dan Mia. Untuk pembahasan soal Juan Fernando, Maki, Andis, Abdillah Delia, Randi, dan Zikrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifan Al-Hakim dengan NIM 2303010120. Di sini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai permasalahan kombinasi dan permutasi dalam masalah biner. Pengertian kombinasi dan permutasi. Yang pertama yaitu kombinasi. Kombinasi adalah cara untuk memilih beberapa objek dari kumpulan objek yang lebih besar tanpa memperhatikan urutan. Yang kedua yaitu permutasi. Permutasi adalah cara untuk mengatur atau menyusun objek dalam urutan tertentu. Perbedaan antara kombinasi dan permutasi dibagi menjadi dua, yaitu urutan dan rumus. Kombinasi tidak peduli dengan urutan, sedangkan permutasi sangat sensitif terhadap urutan. Rumusnya sendiri yaitu kombinasi menggunakan rumus CR, di mana N adalah jumlah total objek dan R adalah jumlah objek yang dipilih. Permutasi menggunakan rumus NPR, di mana N adalah jumlah total objek dan R adalah jumlah objek yang disusun. Contohnya adalah memilih 3 anggota dari tim 5 orang adalah contoh kombinasi. Menyusun 3 buku dari rak berisi 5 buku adalah contoh dari permutasi. Pada slide ini, saya menjelaskan mengenai rumus kombinasi dan permutasi. Rumus kombinasi ada di sebelah kiri dan rumus permutasi ada di sebelah kanan. Secara singkat, dalam slide ini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal kombinasi dan permutasi. Untuk soal kombinasi, sebuah kotak berisi 7 bola berwarna berbeda. Berapa banyak cara untuk memilih 3 bola dari kotak tersebut? Untuk soal permutasi, berapa banyak cara untuk menyusun 4 digit angka yang berbeda dari angka 1, 2, 3, dan 4? Untuk slide berikutnya yaitu aplikasi kombinasi dan permutasi dalam masalah biner dibagi menjadi 3, yaitu jaringan komputer, kriptografi, dan algoritma. Untuk jaringan komputer sendiri, kombinasi dan permutasi digunakan untuk merancang topologi jaringan yang optimal dan efisien, dengan memperhatikan bagaimana perangkat terhubung dan data mengalir. Untuk kriptografi, teknik enkripsi, dan deskripsi bergantung pada kombinasi dan permutasi untuk mengamankan data dengan mengubah urutan bit atau memilih kombinasi kunci tertentu. Dan untuk algoritma komputer seringkali menggunakan kombinasi dan permutasi untuk mengoptimalkan proses pencarian, pengurutan, dan pengolahan data. Pemecahan masalah kombinasional sederhana memiliki 3 langkah, yaitu langkah pertama, pahami masalah, identifikasi jenis masalahnya, kombinasi atau permutasi, lalu tentukan jumlah total objek dan jumlah objek yang dipilih atau akan disusun. Langkah kedua, terapkan rumus, gunakan rumus kombinasi NCR atau permutasi NPR sesuai dengan jenis masalah. Langkah yang terakhir yaitu langkah ketiga, hitung hasil. Gunakan kalkulator atau metode manual untuk menghitung nilai kombinasi atau permutasi. Penerapan kombinasi dan permutasi pada algoritma biner, yaitu ada pencarian, pengurutan data, kompresi data, dan pembuatan kode. Untuk pencarian sendiri yaitu pencarian linear dan biner. Memeriksa setiap elemen dalam urutan yang tidak efisien untuk data besar, serta untuk biner menggunakan kombinasi untuk membagi dataset secara berulang, mengurangi ruang pencarian dengan cepat. Untuk berikutnya yaitu pengurutan data. Pengurutan data ada bubble sort dan merge sort. Menggunakan permutasi untuk membandingkan dan menukar elemen berdekatan hingga urutan tertentu tercapai, sedangkan merge sort membagi data menjadi sub-array, mengurutkan setiap sub-array secara rekursif dan menghubungkan hasilnya. Lalu kompresi data.
Kombinasi dan permutasi berperan dalam kompresi data dengan memungkinkan penghapusan data yang berlebihan dengan representasi data yang lebih efisien. Dan yang terakhir, pembuatan kode, kombinasi, dan permutasi dapat diimplementasikan dalam pembuatan kode untuk meningkatkan efisiensi dalam keadaan algoritma biner. Dalam pembuatan kode terdapat dua kode, yaitu kode Gray dan kode Hamming. Untuk slide berikutnya, yaitu tantangan dan keterlibatan dalam masalah biner dibagi menjadi tiga, yaitu komputasi kompleks, keterbatasan memori, kesalahan pembulatan. Untuk yang pertama, komputasi kompleks masalah biner yang dapat melibatkan perhitungan yang besar, yang memerlukan sumber daya komputasi yang signifikan. Yang kedua, keterbatasan memori. Perhitungan kombinasi dan permutasi yang besar dapat memerlukan memori yang besar, yang bisa menjadi tantangan dalam sistem dengan memori terbatas. Untuk yang terakhir, yaitu kesalahan pembulatan. Pembulatan bilangan biner selama perhitungan dapat menyebabkan kesalahan yang memengaruhi akurasi hasil. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi kali ini yaitu kesimpulan dan rangkuman dibagi menjadi tiga, definisi, aplikasi, dan rangkuman. Kombinasi dan permutasi adalah konsep penting dalam matematika diskrit yang terkait dengan pemilihan dan pengaturan objek. Aplikasi sendiri, konsep ini diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk jaringan komputer, kriptografi, dan algoritma komputer. Rangkuman, dengan memahami kombinasi dan permutasi dalam masalah biner, kita dapat mengembangkan solusi yang lebih efisien dan efektif dalam berbagai konteks. Terima kasih dari saya, Ariel Panalakim, dengan NIM 2303011120. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembacaan kalimat ataupun rumus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Khalid dengan NIM 230301112. Saya dari kelas E. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kombinasi. Kombinasi dari suatu himpunan objek adalah pengaturan yang tidak memperhatikan urutan dari objek-objek tersebut. Kombinasi merupakan bentuk khusus dari permutasi. Perbedaan permutasi dan kombinasi adalah jika pada permutasi urutan kemunculan objek-objek itu diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan objek-objek susunannya itu diabaikan. Misalkan ada dua buah bola yang warnanya sama dan 3 buah kotak. Setiap kotak hanya boleh berisi paling banyak 1 buah bola. Maka jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak adalah kalau menurut rumus permutasi, kalau dianggap kedua bola itu warnanya berbeda, maka susunannya hanya P3,2. Karena di sini warnanya sama, maka dengan 2 buah bola maka ini dibagi 2. Jadi sama dengan P3,2 dibagi 2 faktorial, atau sama juga dengan 3 faktorial dibagi 1 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 3 kali 2 dibagi 2 adalah hasilnya 3. Jadi kalau penempatan bola ke dalam kotak tersebut itu divisualisasikan akan berbentuk seperti ini. Nah, di sini ada 3 kotak, kotak 1, kotak 2, dan kotak 3. Kotak ini hanya bisa diisi oleh 1 buah bola. Bola-bola ini kan warnanya sama. Contohnya ini warna kuning dua-duanya ya. Maka bola kuning A ini ditaruh di kotak 1 dan bola kuning B ditaruh di kotak 2. Dan pada kotak selanjutnya bola kuning B ini ditaruh di
kotak 1 dan bola kuning A ditaruh di kotak 2. Nah, ini akan menghasilkan susunan yang sama. Begitu juga di kotak ini, pada bola A ini ditaruh di posisi kotak 2 dan bola B ini ditaruh di kotak ketiga. Nah, sedangkan di bawahnya ini ditukar, bahwa bola B ini disimpan di posisi 2 dan bola yang kuning A ini di posisi yang ketiga. Ini juga akan menghasilkan susunan yang sama. Nah, sama juga kalau ini kan ini bola kuning A ditaruh di posisi 1. Nah, bola kuning B ini di posisi ditaruh di kotak yang ketiga. Nah, selanjutnya ini juga bola kuning B ditukar, jadi posisinya bola kuning B ini ditaruh di posisi kotak 1 dan posisi bola kuning A ini ditaruh di kotak ketiga. Nah, ini juga akan menghasilkan susunan yang sama. Nah, kan dari semua buah bola ini akan menghasilkan hanya 3 cara. Secara umum, atau kombinasi R dari himpunan dengan N anggota dinotasikan dengan N dikali N kurangi 1 atau N kurangi 2 dan seterusnya, atau N dikurangi kali R kurangi 1 dibagi R faktorial, atau sama dengan juga dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N kurangi R faktorial, atau dilambangkan dengan C N, R, atau dalam bentuk notasi lain ini dilambangkan juga dengan sebagai notasi N R. Notasi C N, R sering dibaca N diambil R, artinya R objek diambil dari buah objek. Nah, kita ini ada definisi lain, yaitu kombinasi R elemen dari N elemen atau C N, R adalah jumlah pemilih yang tidak terurut. R elemen ini diambil dari N buah elemen. Nah, selanjutnya ada kombinasi memiliki beberapa interpretasi atau tafsiran sebagai berikut. Yang pertama adalah C N, R adalah banyaknya himpunan sebagian yang terdiri dari R elemen yang dapat dibentuk dari himpunan-himpunan dengan elemen. Jadi dari sebuah himpunan ini, himpunan yang berogatan R elemen, kita akan membentuk himpunan-himpunan bagian yang setiap bagian yang terbentuk itu sama dengan C N, R. Misalkan di sini ada himpunan A yang beranggotakan elemen 1, 2, 3. Nah, kita akan membentuk himpunan-himpunan bagian yang berbentuk dengan 2 elemen. Ini tipe ya, harusnya 2 ini. 2. Maka sebuah kemungkinan himpunan bagian dari A adalah himpunan 1,2 sama dengan himpunan 2,1, juga himpunan 1,3 himpunan sama dengan himpunan 3,1. Nah, himpunan 2,3 sama dengan himpunan 3,2. Tetapi kan dalam himpunan urutan elemen itu tidak penting. Jadi himpunan 1,2 ini sama saja dengan urutannya 2 dengan himpunan 2,1. Begitu juga himpunan 1,3 akan sama juga dengan himpunan 3,1. Himpunan 2,3 ini juga sama dengan himpunan 3,2.
Jadi di himpunan ini akan terdapat 3 himpunan bagian. Jadi menurut rumus kombinasi, banyak himpunan bagian tersebut adalah C 3,2 atau sama dengan 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 3 faktorial dibagi 1 faktorial kali 2 faktorial akan menghasilkan 3 buah. Nah, selanjutnya interpretasi yang kedua adalah C n, R adalah cara memilih R buah elemen dari N buah elemen yang ada, tetapi urutan elemen di dalam susunan hasil pemilihan itu tidak penting. Contohnya mungkin dalam membentuk kepanitiaan seperti komite divisi, komisi, dan sebagainya. Di dalam susunan panitia itu urutannya di dalamnya tidak penting, yaitu acak, boleh mana saja. Nah, di sini ada contoh soal ya. Berapa banyak cara membentuk panitia, komite, komisi, dan sebagainya yang beranggotakan 5 orang dari sebuah fraksi di DPR yang beranggotakan 25 orang. Panitia atau komite adalah kelompok yang tidak terurut. Artinya setiap anggota di dalam panitia kedudukannya sama. Misalkan 5 orang yang dipilih A, B, C, D, dan E, maka urutan penempatan masing-masingnya di dalam panitia itu tidak penting. Jadi kalau susunannya A, B, C, D, E sama saja dengan susunan B, A, C, E, D, A, D, C, E, B, dan seterusnya. Nah, banyak cara memilih anggota panitia yang terdiri dari 5 orang anggota tersebut adalah C, atau ini rumus kombinasi, C 25,5 akan menghasilkan 53.130 cara. Nah, jadi misalnya ada soal yang berkaitan dengan kata pembentukan kepanitiaan, perwalian, dan sebagainya, itu adalah persoalan yang bisa diselesaikan dengan kombinasi. Nah, contohnya soal seperti ini. Nah, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, dan mungkin saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsan Muhammad Malik dari kelas E. Akan mempresentasikan permutasi dan kombinasi dalam sebuah himpunan. Apa itu kombinasi dan permutasi? Kombinasi memilih elemen tanpa memperlihatkan urutan. 2. Permutasi cara menyusun elemen dengan memperhatikan urutan. Penting dalam analisis data, probabilitas, dan pemecahan masalah sehari-hari. Definisi himpunan. 1. Himpunan, kumpulan objek yang unik dan terdefinisi dengan baik. 2. Permutasi, pengaturan elemen-elemen himpunan dalam urutan tertentu. 3. Kombinasi, pemilihan elemen-elemen himpunan tanpa memperlihatkan urutan. Permutasi. 1. Definisi pengaturan elemen-elemen himpunan dalam urutan tertentu. 2. Rumus n tanda seru dalam kurung n faktorial. 3. Contoh permutasi A, B, C sama dengan ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. 4. Jenis permutasi dengan penanggulangan permutasi tanpa pengulangan. Kombinasi. 1. Definisi pemilihan elemen-elemen himpunan tanpa memperlihatkan urutan. 2. Rumus C dalam kurung N, K sama dengan N tanda seru per dalam kurung K tanda seru dalam kurung N min K tanda seru dalam kurung. 3. Contoh kombinasi A, B, C diambil 2 sama dengan A, B, A, C, B, C. 4. Jenis
Kombinasi dengan pengulangan, kombinasi tanpa pengulangan. Perbedaan: 1. Permutilasi memperlihatkan urutan. 2. Kombinasi tidak memperlihatkan urutan. 3. Permutasi memiliki lebih banyak hasil. Rumus kombinasi. Definisi kombinasi adalah jumlah cara memilih R elemen dari N elemen tanpa memperlihatkan urutan. Rumus C dalam kurung N, R sama dengan NR sama dengan N tanda seru per R tanda seru kali N min R. Contoh, dari 5 siswa, pilih 2 siswa untuk membentuk tim. C 5,2 sama dengan 5 per 2 dalam kurung 5 min 2 sama dengan hasilnya 10. Rumus permutasi. Definisi permutasi adalah jumlah cara menyusun R elemen dari N elemen dengan memperlihatkan urutan. Rumus P dalam kurung N, R sama dengan N per N min R. Contoh, dari 5 siswa, susun 2 siswa untuk menentukan urutan presentasi. P 5,2 sama dengan 5 per 5 kurangi 2 sama dengan 20. Kesimpulan, kombinasi memilih tanpa urutan, permutasi menyusun dengan urutan. Rumus-rumus dasar sangat penting untuk memahami konsep yang lebih lanjut. 3. Terapkan dalam berbagai bidang seperti matematika, sains, dan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hadi Rosyadi dari Universitas Perjuangan Tasikmalaya dengan NIM 23030101115 dari kelas E angkatan 2023, Prodi Teknik Informatika dari kelompok 1. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar permutasi dari mata kuliah Matematika Distrik. Sebelum mencari perhitungan dengan permutasi, kita harus mengenal terlebih dahulu definisi atau arti dari permutasi itu sendiri. Jadi, permutasi adalah cara menghitung berapa banyak urutan berbeda yang bisa dibuat dari beberapa benda. Supaya menjadi lebih mudah lagi untuk dipahaminya, kita analogikan dengan sebuah bola. Misal, ketika kita mempunyai 3 bola, yaitu merah, biru, dan hijau, dan ingin menyusunnya dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya, urutan pertama yaitu merah, biru, dan hijau, dan urutan lainnya bisa menjadi biru, hijau, merah, atau bahkan hijau, merah, dan biru. Dengan permutasi, kita bisa menghitung semua urutan yang mungkin terjadi dari benda-benda ini dengan lebih mudah. Cara menghitung permutasi. Untuk benda pertama, kita mempunyai N pilihan karena semua benda tersedia. Untuk benda kedua, tinggal N dikurangi 1 pilihan atau sisa dari total sebelumnya, karena satu benda sudah dipakai. Untuk benda ketiga, tinggal N dikurangi 2 pilihan, dan seterusnya sampai R yang ditentukan terpenuhi. Permutasi dapat dihitung dengan rumus pertama, P dalam kurung N, R sama dengan N dikali N dikurangi 1 dikali N dikurangi 2 sampai N memenuhi R atau jumlah yang ingin disusun. Atau bisa juga dengan cara yang lebih cepat, yaitu dengan memfaktorialkannya, yaitu P dalam kurung N, R sama dengan N faktorial dibagi N kurangi R faktorial. Keterangan untuk N adalah jumlah total benda. Contohnya seperti jika kita punya 5 bola dengan warna berbeda-beda, maka N-nya adalah 5. Dan untuk R adalah jumlah benda yang ingin disusun. Contohnya, dari 5 bola tadi,
kita ingin menyusunnya masing-masing menjadi 3 bola, maka R-nya adalah 3. Syarat untuk R dan N, di mana R harus lebih kecil sama dengan dari N, karena kita tidak bisa menyusun lebih banyak benda dari yang kita punya. Materi yang terakhir yaitu tentang perbedaan permutasi dan kombinasi. Pertama, permutasi. Urutannya dianggap penting. Misal, AB dianggap berbeda dari BA karena semua susunannya dihitung terpisah. Contoh kasusnya seperti memilih 2 huruf dari A, B, C. Susunan yang mungkin terjadi adalah AB, BA, AC, CA, BC, dan CB. Ada 6 susunan berbeda. Semua dihitung karena setiap susunan memiliki arti yang berbeda. Kedua, kombinasi. Urutannya dianggap tidak penting. Misal, AB dianggap sama dengan BA karena tidak melihat urutan awalnya. Asalkan kedua elemen tersebut sama, artinya masih dalam bagian kelompok. Hanya menghitung kelompok tanpa memedulikan urutan. Contoh kasus, memilih 2 huruf dari A, B, dan C. Kelompok yang mungkin terjadi adalah AB, AC, dan BC. Ada 3 kelompok berbeda karena AB sama dengan BA dan AB dianggap sama dengan BA. Kesimpulannya, intinya permutasi adalah cara menghitung susunan yang memperhatikan urutan dan digunakan saat posisi atau urutan benda itu penting. Jadi, satu urutan susunan benda dianggap berbeda dengan urutan benda lainnya, meskipun keduanya terlihat sama. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga informasi yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Sumiati dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang permutasi dan kombinasi pada jaringan komputer. Konsep matematika yang sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk dalam analisis dan desain jaringan komputer. Pembahasan yang akan dibahas dari video ini adalah permutasi pada jaringan komputer dan kombinasi pada jaringan komputer. Permutasi pada jaringan komputer. Permutasi adalah susunan elemen di mana urutan elemen diperhitungkan. Dalam konteks jaringan komputer, permutasi sering digunakan untuk 1. Menentukan jalur komunikasi antar node. Misalkan, sebuah jaringan memiliki beberapa node, dan kita ingin mengetahui semua jalur yang mungkin antara node-node tersebut. Karena urutan jalur penting, maka digunakan permutasi. Contohnya, ada 3 node A, B, C. Semua jalur komunikasi yang mungkin bisa ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Jadi jumlah total permutasinya ada 6. Yang kedua, penjadwalan pengiriman data. Dalam sistem pengiriman data, dalam sistem jaringan, seringkali kita perlu menentukan urutan pengiriman data ke beberapa tujuan. Permutasi dapat membantu menentukan semua kemungkinan urutan pengirimannya. Yang selanjutnya, kombinasi pada jaringan komputer. Kombinasi adalah pemilihan elemen di mana urutan elemen tidak diperhitungkan dalam jaringan komputer. Kombinasi digunakan untuk 1. Pemilihan node untuk klaster atau grup. Misalnya, jika ada 5 node dalam sebuah jaringan dan kita ingin memilih 3 node untuk membuat sebuah grup, maka kombinasi digunakan untuk menghitung jumlah cara pemilihannya. Contohnya ada 5 node A, B, C, D, E. Pilih 3 node untuk membuat grup. Kombinasi yang mungkinnya adalah ABC, ABD, ABE, ACD, ACE, ADE, BCD, BCE, BDE, CDE. Jumlah total kombinasinya ada 10.
Yang kedua, redundansi jaringan. Dalam desain jaringan, untuk memastikan ketersediaan beberapa jalur cadangan atau perangkat mungkin dipilih kombinasi digunakan untuk menentukan cara pemilihan perangkat yang optimal. Penerapan lainnya. 1. Desain topologi jaringan. Permutasi dan kombinasi membantu dalam menentukan desain topologi optimal untuk memenuhi kebutuhan komunikasi. Contohnya permutasi. Dalam merancang topologi jaringan, permutasi dapat digunakan untuk menentukan semua kemungkinan susunan node dalam jenis topologi tertentu, misalnya bus, ring, atau mesh. Contoh, dalam topologi ring, jika ada 4 node, maka semua susunan yang memungkinkan adalah 24. Kombinasi. Untuk topologi redundan seperti mesh, kombinasi digunakan untuk memilih pasangan node yang perlu dihubungkan tanpa memperhatikan urutan. Contoh, dalam jaringan 5 node, jumlah koneksi langsung yang mungkin adalah 10. 2. Distribusi beban. Load balancing adalah proses mendistribusikan data secara merata di antara beberapa server atau perangkat. Contoh permutasinya, jika ada 4 server dan 10 permintaan data, kita bisa menghitung semua urutan distribusi permintaan data ke server berdasarkan prioritas tertentu. Kombinasinya, untuk memilih subset server dari total server yang tersedia untuk menangani permintaan tertentu. Contohnya, dari 8 server kita memilih 3 server untuk menangani beban puncak. Yang ketiga, algoritma kriptografi. Permutasi dan kombinasi juga berperan dalam enkripsi dan keamanan jaringan. Permutasi dalam kriptografi seperti algoritma DES (Data Encryption Standard), data diacak menggunakan permutasi bit untuk meningkatkan keamanan. Kombinasinya yaitu untuk memilih subset kunci enkripsi dari kumpulan kunci yang tersedia. Contohnya, jika ada 16 bit kunci, jumlah kombinasi subset kunci 8 bit adalah 12.870. Yang keempat, penjadwalan paket data. Penjadwalan paket data di jaringan melibatkan pengaturan urutan atau grup pengiriman. Permutasinya, jika ada 5 paket data, jumlah urutan pengiriman yang mungkin adalah 120. Kombinasi. Jika hanya beberapa paket data yang dipilih untuk dikirim, misalnya memilih 3 dari 5 paket, jumlah kombinasinya adalah 10. Yang kelima, pengujian jalur jaringan. Permutasi. Saat menguji semua jalur di jaringan, urutan perangkat yang terhubung menjadi penting. Misalnya dengan 3 perangkat ada 6 jalur yang bisa diuji. Kombinasinya, dalam jaringan besar, pengujian mungkin fokus pada subset perangkat. Contohnya, jika ada 10 perangkat dan Anda memilih 2 perangkat untuk diuji, jumlah kombinasi yang mungkin adalah 45. Yang keenam, perhitungan redundansi jaringan. Redundansi diperlukan untuk meningkatkan keandalan jaringan. Permutasinya, dalam menentukan jalur redundan, permutasi digunakan untuk menghitung semua urutan alternatif jalur data. Kombinasinya, kombinasi digunakan untuk memilih perangkat yang akan dijadikan cadangan. Contohnya, dalam jaringan dengan 6 perangkat, memilih 2 perangkat untuk redundansi. Yang ketujuh, analisis bandwidth dan channel allocation. Permutasi, saat mengalokasikan channel untuk berbagai koneksi, semua urutan alokasi dapat dihitung menggunakan permutasi. Kombinasinya, dalam memilih kelompok koneksi tertentu untuk berbagi channel, kombinasi digunakan. Contoh, jika ada 4 channel dan Anda ingin memilih 2 koneksi untuk berbagi satu channel, maka jumlah kombinasinya adalah 4 dikurang 2 yaitu 6.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafindra Dias Abigail dari kelas E angkatan 2023 Fakultas Teknik Informatika dengan NIM 23030101004. Di sini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang pemanfaatan permutasi dan kombinasi dalam statistik. Permutasi dan kombinasi merupakan konsep penting dalam statistik, membantu kita dalam mengukur kemungkinan pengaturan dan pemilihan objek dalam suatu kumpulan data. Pembahasan ini akan menjelajahi aplikasi dan keuntungan menggunakan permutasi kombinasi dalam analisis statistik. Yang pertama, di sini ada konsep dasar permutasi dan kombinasi. Konsep dasar permutasi. Permutasi adalah cara untuk menyusun objek dalam urutan tertentu. Urutannya penting, misalnya permutasi dari huruf A, B, C adalah ABC, bisa juga ACB, BAC, BCA, dan sebagainya. Konsep dasar dari kombinasi. Kombinasi adalah cara untuk memilih objek dari suatu kumpulan tanpa memperhatikan urutannya. Urutannya tidak penting, misalnya kombinasi dari huruf A, B, C adalah A, B, C, AB, BC, maupun AC. Di sini selanjutnya ada aplikasi permutasi dalam statistik. Pengujian hipotesis. Permutasi digunakan dalam pengujian hipotesis untuk menghitung nilai P yang menyatakan probabilitas mendapatkan hasil yang diamati jika hipotesis 0 benar. Yang kedua ada analisis varians. Permutasi digunakan untuk membandingkan rata-rata dari beberapa kelompok dan menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok-kelompok tersebut. Yang ketiga ada regresi linier. Permutasi digunakan untuk memilih model regresi terbaik berdasarkan permutasi variabel prediktor. Selanjutnya aplikasi kombinasi dalam statistik. Sini ada 3, ada analisis data, ada probabilitas, dan ada juga sampling. Analisis data. Kombinasi digunakan untuk menentukan jumlah kemungkinan cara untuk memilih sampel dari populasi. Ini membantu dalam merancang eksperimen dan menganalisis data. Selanjutnya ada probabilitas. Kombinasi digunakan untuk menghitung probabilitas suatu kejadian terjadi. Misalnya probabilitas mendapatkan kartu as dalam permainan kartu. Dan ada juga sampling. Kombinasi digunakan dalam metode sampling untuk menentukan jumlah kemungkinan cara untuk memilih sampel dari populasi. Ini memastikan bahwa sampel tersebut representatif. Hubungan antara permutasi dan kombinasi. Yang pertama, permutasi ada yang paling atas. Kombinasi ada di nomor 2 dan probabilitas ada di nomor 3. Probabilitas. Kombinasi adalah dasar untuk menghitung probabilitas, sementara permutasi mempertimbangkan urutannya. Sini ada contoh perhitungan permutasi dan kombinasi dalam analisis data. Ada 5 cara untuk memperhitungkan permutasi dan kombinasi dalam analisis data. Misalnya, untuk menghitung jumlah cara, 5 orang dapat duduk di 5 kursi. Kita menggunakan permutasi, 5 notasi sama dengan 120. Dan ada 3 tim. Untuk menghitung jumlah cara untuk memilih 3 orang dari 5 orang. Untuk membentuk tim, kita menggunakan kombinasi 5C3 sama dengan 10. Keuntungan menggunakan permutasi dan kombinasi dalam statistik. Yang pertama, akurasi. Permutasi dan kombinasi membantu kita dalam menghitung kemungkinan dengan presisi dan akurasi tinggi. Yang kedua, efisiensi. Mereka menyediakan alat efisien untuk menangani kumpulan data besar dan kompleks. Dan ada pemahaman, mereka membantu kita dalam memahami pola dan hubungan dalam data. Di sini ada kesimpulan dan saran, mungkin ya ini di akhir materi saya yang saya sampaikan. Yang pertama, penting, permutasi dan kombinasi merupakan alat yang berharga dalam analisis statistik. Keuntungannya, mereka dapat menawarkan keuntungan yang signifikan,
termasuk akurasi, efisiensi, dan pemahaman yang lebih baik. Yang ketiga, pengembangannya penting untuk terus mengembangkan kemampuan kita dalam menggunakan permutasi dan kombinasi. Semoga presentasi yang saya sampaikan ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran permutasi dan kombinasi dalam statistik. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan bila ada salah kata. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Deliaul Haq Aksionov dari Universitas Perjuangan Tasikmalaya, kelas 3E, angkatan 23, kelompok 1. Di sini saya akan menerangkan materi tentang cara pengerjaan soal kombinasi dan permutasi dalam masalah biner dari pelajaran matematika diskrit. Langsung saja kita mulai ke nomor 1. Nomor 1 kita akan membahas tentang soal kombinasi dalam permasalahan biner terlebih dahulu. Nomor 1. Ada 6 bit dalam sebuah sistem biner. Berapa banyak cara untuk memilih 3 angka satu dari 6 bit tersebut tanpa memperhatikan urutan? Dan untuk rumus yang akan dipakai sebagai berikut. Ada rumusnya, yaitu C dalam kurung NR sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N dikurangi R faktorial. Penjelasan simbol yang akan dipakai sebagai berikut. N itu untuk total elemen dalam himpunan atau bisa dibilang jumlah keseluruhan elemen. Dan untuk R, jumlah elemen yang dipilih. Dan untuk N faktorial adalah hasil dari perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 hingga N. Begitu pula dengan R faktorial, yaitu hasil perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 hingga R. Untuk N dikurangi R faktorial adalah selisih dari N dikurangi R. Langsung saja kita ke cara pengerjaannya. Nah, untuk cara pengerjaannya, di sini kita akan memilih 3 posisi untuk satu angka dari 6 bit. Posisi lainnya otomatis akan 0 karena urutan tidak diperhatikan. Maka gunakan rumus kombinasi berikut. Yang tadi, C dalam kurung NR sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N dikurangi R faktorial. Tetapi di sini dengan N sama dengan 6 dan R sama dengan 3. Jadi seperti ini tampilannya. C dalam kurung 6,3 sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial dalam kurung 6 dikurangi 3 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 per 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 20. Jadi jawabannya ada 20 cara untuk memilih 3 angka satu dari 6 bit. Nah, untuk catatan tambahan yaitu 1. Rumus kombinasi digunakan karena hanya jumlah 1 yang diperhatikan tanpa memperhatikan urutan dan posisinya. Yang kedua, kasus-kasus setidaknya 2 angka 1 melibatkan penjumlahan kombinasi dari semua kemungkinan R lebih dari sama dengan 2. Yang ketiga, Anda juga dapat menyelesaikan soal ini dengan menghitung semua kemungkinan seperti 2 pangkat 8 sama dengan 256. Lalu mengurangi kasus dengan R kurang dari 2. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal kedua, yaitu tentang soal permutasi dalam masalah biner.
Langsung saja soal pertamanya. Dalam sebuah sistem 5 bit, berapa banyak cara untuk menyusun angka 1 dan 0 sehingga tepat 3 angka 1 dan 2 angka 0 dengan memperhatikan urutan. Nah, untuk rumus yang akan dipakai sebagai berikut. Seperti ini rumusnya sama seperti yang tadi, cuman di bagian simbol C-nya aja diganti jadi P. Karena kan ini permasalahannya adalah permutasi. Jadi kita ganti simbolnya menjadi P. Jadi P dalam kurung NR sama dengan N faktorial per N dalam kurung N dikurangi R faktorial. Nah, untuk simbol yang akan dipakai sebagai berikut. N itu untuk total atau jumlah keseluruhan elemen, dan R itu jumlah elemen yang dipilih dan disusun. Nah, lalu N faktorial adalah faktorial dari N-nya. Nah, kalau dalam kurung N dikurangi R faktorial itu adalah selisihnya. Langsung saja kita ke bagian cara pengerjaannya. Yang pertama, karena di sini totalnya ada 5 posisi dan setiap posisi dapat diisi oleh angka 1 dan atau 0. Yang kedua, karena memperhatikan urutan, gunakan permutasi. Kan kalau tadi mah tidak berurutan, jadi tidak pakai permutasi. Kalau sekarang pakai permutasi karena berurutan. Kita di sini memilih 3 posisi dari 5 untuk angka 1. Sementara sisanya otomatis akan diisi oleh angka 0. Jadi ada 5. Tapi kita memilih 3 posisi. Nah, 3 posisi ini itu kita akan mengisinya dengan 1, sisanya 2 lagi itu 0. Nah, rumus permutasi untuk memilih 3 dari 5 dengan urutan sebagai berikut rumusnya. P dalam kurung 5,3 sama dengan 5 faktorial per dalam kurung 5 dikurangi 3 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 60. Kesimpulannya, permutasi dalam masalah biner digunakan untuk menghitung menyusun angka 1 dan 0 di dalam bit dengan memperhatikan urutan. Yang kedua, rumus dasar permutasi membantu dalam situasi di mana urutan elemen penting. Nah, untuk jawabannya, jadi ada 60 cara menyusun 3 angka 1 dan 2 angka 0 dengan memperhatikan urutan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Maulana Abdillah dari Universitas Perjuangan Tasikmalaya, kelas 3E angkatan 23 kelompok 1. Saya akan mengerjakan soal dasar permutasi dalam himpunan dari pelajaran matematika distrik. Soal 1. Dari sebuah himpunan yang berisi 4 elemen A, B, C, D, berapa banyak permutasi yang dapat dibentuk jika ada 2 elemen yang harus selalu bersebelahan? Rumus P total sama dengan N kurangi 1 kali 2, penyusun simbolnya himpunan S sama dengan A, B, C, D terdiri dari 4 elemen. Kita anggap 2 elemen yang harus selalu bersebelahan adalah X dan Y. Cara pengerjaannya, kita anggap pasangan elemen yang harus bersebelahan seperti A dan B sebagai satu entitas atau blok, yaitu AB atau BA. Ini berarti kita menganggap pasangan A dan B sebagai satu elemen tunggal. Setelah pasangan A dan B kita anggap sebagai satu blok, kita hanya memiliki 3 entitas itu disusun, yaitu blok AB, kedua elemen C, ketiga elemen D, P ininya P
kurung buka 2,2 kurung tutup sama dengan 2. Seru sama dengan 2 kali 1 sama dengan 1 dengan menyusun elemen blok dan permutasinya. P sama kurung buka 2 kali 2 kurung tutup sama dengan 2 tanda seru sama dengan 2 kali 1 sama dengan 1 atau permutasi sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6 kali 2 sama dengan 12. P totalnya N kurangi 1 kali 2. P totalnya 4 kali 1 kali 2 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6 kali 2 sama dengan 12. Jadi jawabannya jumlah permutasi yang dapat dibentukkan dengan dua elemen yang harus selalu bersebelahan adalah 12. Itu soal ke-1. Soal kedua, diberikan himpunan B sama dengan 1, 2, 3, 4. Berapa banyak permutasi yang dapat dibentuk jika kita memilih dan mengurutkan satu elemen dari himpunan tersebut? Rumusnya P kurung buka N, R kurung tutup sama dengan N dibagi kurung buka N sama dengan kurangi R kurung tutup. Jadi simbolnya N sama dengan 3 kurung buka jumlah elemen dalam himpunan B kurung tutup. R sama dengan 1 kurung buka jumlah elemen yang dipilih kurung tutup. Cara pengerjaannya, substitusikan nilai N dan R karena urutan elemen 1 gunakan rumus himpunan. P sama dengan P kurung buka N X dibagi koma R kurung tutup N dibagi kurung buka N kurangi R kurung tutup kayak tadi yang sama yang sebelumnya. Ya, itu rumusnya. Sekarang dengan N sama dengan 3 dan R sama dengan 1 adalah P kurung buka 3,1 kurung tutup sama dengan 3 dibagi kurung buka 3 kurangi 1 kurung tutup sama dengan adalah 3 dibagi 1 3 sama dengan 3 kali 3 kali 2 kali 1 ada sama dengan 18. 1 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. P nya 3 kali kurang 3,1 sama dengan 18 bagi 1 sama dengan 18. Jadi jawaban jumlah permutasi yang dapat dibentuk adalah 18. Itu jawabannya. Sekian dari saya, mohon maaf ada dari berlibetan penjelasan saya atau kata-kata saya yang tidak ini. Mohon maaf kalau berkerepotan. Saya mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Makin Miftah Rahmat dengan NIM 23030101116 kelas 3E angkatan 2023 prodi Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan soal permutasi sederhana. Nah, di sini ada soal dari 9 mahasiswa, akan dipilih 3 mahasiswa untuk menjadi pengurus kelas, yaitu sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara kelas. Nah, banyak susunan pengurus yang mungkin adalah, nah di sini ada jabatan ketua, sekretaris, dan bendahara kelas. Nah, artinya di sini
Nah, artinya di sini nanti akan memperhatikan urutan, karena ketika si A jadi ketua, si B jadi sekretaris, dan si C jadi bendahara kelas. Itu beda artinya kalau si B jadi ketua dan si A jadi sekretaris. Nah, maka ini artinya konsep permutasi, dan kemudian kita mendapatkan informasi yang kita ambil adalah dari 9 mahasiswa yang akan dipilih untuk menjadi jabatan ini. Nah, 9 itu akan menjadi apa? Menjadi N sama dengan 9. Kemudian yang dipilih ada berapa? Ada berapa orang? Nah, ada 3 mahasiswa. Nah, 3 ini akan menjadi R sama dengan 3. Nah, kita akan menjawab boleh pakai cara cepat atau menggunakan cara biasa. Kita hitung nih, 9 permutasi 3. 9 permutasi 3 sama dengan 9 faktorial per 9 kurangi 3. Itu berapa sih? Yaitu 6 faktorial. Nah, ingat, berarti yang di atas itu 9 faktorial. Nanti kita jabarkan dan stop di 6 faktorial. Nah, 9 faktorial per 6 faktorial sama dengan 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial per 6 faktorial. Nah, kita cari yang bisa disederhanakan. Nah, ada yang bisa disederhanakan, yaitu 6 faktorial sama-sama dibagi 6 faktorial, sehingga kita hitung 9 kali 8 kali 7 sama dengan 504 atau 504. Nah, selanjutnya kita akan tips cepat menjawab. Nah, ada yang tadi 9 permutasi 3, 9 dikalikan mundur sejauh 3 langkah, berarti langkah ke-1 9 dikali langkah kedua 8 dikali langkah ketiga 7 sama dengan 504 atau 504, atau 9 permutasi 3 sama dengan 9 dikali 8 dikali 7 sama dengan 504. Sekian presentasi dari saya atau penjelasan sedikit dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dari pribadi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Fernando Adiningrat dengan NIM 2303010126 dari Universitas Perjuangan Tasikmalaya, kelas E3 angkatan 2023, dari kelompok 1 Matematika Diskrit, akan memberikan contoh soal permutasi dengan pengulangan dan permutasi tanpa pengulangan. Yang pertama, kita akan menjelaskan sebuah rumus dan contoh soal dari permutasi dengan pengulangan. Rumus permutasi dengan pengulangan itu adalah P sama dengan N pangkat R, yang dimana N itu adalah banyaknya objek dan R adalah jumlah yang akan dipilih. Langsung saja kita akan lanjut ke contoh soal 1. Sebuah berangkas besi dikunci dengan menggunakan kunci rahasia yang terdiri dari 5 angka, di mana angka yang digunakan untuk password berangkas tersebut terdiri dari angka-angka yang dimulai dari angka 0 hingga angka 9. Pertanyaannya adalah, berapa kode yang bisa digunakan untuk membuka berangkas tersebut? Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah soal di sini? Yang pertama, kita cari dulu N-nya dan R-nya. Kita ketahui N-nya itu adalah 10 dan R-nya itu adalah 5. Yang dimana N itu adalah angka 0 hingga angka 9,
dan R-nya itu adalah kunci rahasia berangkas besi tersebut. Maka kita gunakan rumus yang tadi itu adalah P sama dengan N pangkat R, maka di sini adalah P sama dengan 10 pangkat 5, yang dimana 10 pangkat 5 itu sama dengan 100.000. Maka banyaknya kode yang bisa digunakan untuk membuka berangkas tersebut adalah sebanyak 100.000 kode. Kita lanjut ke contoh soal 2. Saat uang koin dilemparkan sebanyak 7 kali, berapa jumlah susunan yang dihasilkan dari proses pelemparan koin tersebut? Di sini kita ketahui bahwa uang koin itu mempunyai dua sisi, yaitu atas dan bawah, dan kita lempar sebanyak 7 kali, yang berarti R-nya sama dengan 7. Maka menggunakan rumus yang tadi, P sama dengan N pangkat R, di sini adalah 2 pangkat 7, yang dimana 2 pangkat 7 itu adalah sama dengan 128. Sekarang kita akan lanjut kepada permutasi tanpa pengulangan. Untuk rumus permutasi tanpa pengulangan ini, P sama dengan N faktorial dibagi dalam kurung N dikurang R faktorial, yang dimana N adalah banyaknya objek, R itu adalah jumlah yang akan dipilih, dan simbol tanda seru ini adalah merupakan simbol faktorial. Kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Ada sebuah pemungutan suara dalam suatu organisasi. Kandidat yang bisa dipilih itu adalah 5 orang. Yang mendapat suara terbanyak akan diangkat menjadi ketua organisasi tersebut. Yang mendapat suara kedua terbanyak akan diangkat menjadi wakil ketua, dan yang mendapat suara ketiga terbanyak akan menjadi sekretaris. Ada berapa banyak hasil pemungutan suara yang mungkin terjadi? Di sini kita ketahui N-nya itu adalah 5, yang dimana ada 5 orang yang akan kita pilih. Dan R-nya itu adalah 3, karena yang suara terbanyak itu akan menjadi ketua, yang mendapat suara kedua terbanyak menjadi wakil, dan yang suara ketiga terbanyak akan menjadi sekretaris. Maka menggunakan rumus yang tadi kita jelaskan itu, P sama dengan 5 faktorial dibagi dalam kurung 5 dikurangi 3 faktorial, yang menjadi 5 faktorial dibagi 2 faktorial. 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, yang menjadikan 120, dan 2 faktorial 2 kali 1 yang menjadikan 2. Maka 120 dibagi 2 itu menjadi 60 hasil. Maka berapa banyak hasil pemungutan suara yang akan mungkin terjadi, yaitu adalah 60. Kita lanjut ke contoh soal 2. Ada 5 kotak kosong yang tersedia. Kelima kotak kosong itu harus diisi, tidak boleh ada yang kosong. Kelima kotak kosong itu hanya boleh diisi dengan angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada berapa banyak cara untuk mengisi kotak kosong tersebut? Di sini kita ketahui N-nya itu adalah 5, yang dimana angka 1, 2, 3, 4, 5, dan R-nya itu adalah 5 kotak yang tersedia. Maka menggunakan rumus yang tadi itu, P sama dengan 5 faktorial dikurangi dalam kurung 5 dikurangi 5 faktorial. Maka 5 faktorial dibagi 0 faktorial, yang dimana 0 faktorial itu sama dengan 1. Maka 120 dibagi 1 menjadi hasil 120. Jadi, berapa banyak cara untuk mengisi kotak kosong tersebut? Adalah 120. Oke, cukup sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam menjelaskan presentasi ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikrul Mutakin dari kelas E angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal konsep dasar kombinasi. Tapi sebelum ke soal, kita akan membahas sedikit tentang kombinasi. Yang pertama ada pengertian kombinasi. Kombinasi adalah pilihan yang dibuat dengan mengambil sebagian atau seluruh objek terlepas dari aturannya. Cara pemilihan objek dalam koleksi tersebut tidak mempermasalahkan urutannya. Yang kedua ada rumus kombinasi. Rumus kombinasi adalah NCR
sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N dikurangi R faktorial. Dengan keterangan NCR, yaitu banyaknya kombinasi R unsur dari N unsur. N sama dengan jumlah total unsur, R sama dengan jumlah unsur yang dipilih, N tanda seru sama dengan faktorial N, R tanda seru sama dengan faktorial R, N dikurang R tanda seru sama dengan faktorial N dikurangi R. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soal. Yang pertama ada kombinasi tanpa pengulangan. Dalam sebuah kelas terdapat 10 siswa. Akan dipilih 3 siswa untuk menjadi pengurus kelas. Berapa banyak cara pemilihan pengurus kelas tersebut? Kita masukkan angka-angkanya ke dalam soal, yaitu 10C3 sama dengan 10 faktorial per 3 faktorial dikali 10 dikurangi 3 faktorial, sama dengan 10 faktorial per 3 faktorial dikali 7 faktorial, sama dengan 1098 per 321, yang hasilnya adalah 120. Jadi ada 120 untuk memilih 3 siswa dari 10 siswa sebagai pengurus kelas. Yang kedua ada kombinasi dengan pengulangan. Di sebuah toko donat terdapat 5 jenis donat. Andi ingin membeli 3 donat. Berapa banyak cara Andi memilih 3 donat tersebut? Kita masukkan ke dalam rumus. Nah, di sini ada angka 7 ya. Nah, angka 7 itu didapat dari 5 ditambah 3 dikurangi 1. Oke. 7C3 sama dengan 7 faktorial per 3 faktorial dikali 7 dikurangi 3 faktorial, sama dengan 7 faktorial per 3 faktorial dikali 4 faktorial, sama dengan 765 per 321, yang hasilnya adalah 35. Jadi ada 35 cara bagi Andi untuk memilih 3 donat dari 5 jenis donat yang tersedia. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.